Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear yang part 3 ya. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari part pertama dan part 2 yang kemarin. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear, pertidaksamaan linear dua variabel ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terhadap kalian ya, atau mengingatkan kembali apa itu persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel persamaan linear satu variabel adalah bentuk persamaan yang memiliki satu variabel dan berpangkat paling tinggi satu ya. Contoh 2x tambah 4 sama dengan 0 ya, seperti ini. Memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi satu. Ya, pangkat tertinggi dari variabelnya ya. Variabel kan x. Terus kalau misal negatif 4y sama dengan 8 ya. Negatif 4y sama dengan 8 ini. Jadi variabelnya 1 dan pangkat tertingginya 1 ya. Persamaannya jadi tanda sama dengan. Oke? Ya, seperti itu persamaan linear satu variabel. Nah, kita tahu bersama bahwa persamaan linear satu variabel ini memiliki solusi bilangan bulat ya, atau jelas ya. Kalau pada garis bilangan dia berupa garis lurus. Contoh 2x tambah 4 ini kan penyelesaiannya sama saja dengan 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2 ya. Ini sudah dijelaskan di SMP. Jadi 2x sama dengan negatif 2. Kalau yang negatif 4y sama dengan 8, ini penyelesaiannya menjadi y sama dengan negatif 2 juga ya. 8 dibagi negatif 4. Oke, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, jika kita sudah mengingat kembali apa itu persamaan linear satu variabel, maka kita sekarang ke pertidaksamaan linear. Jadi, pada dasarnya, pertidaksamaan linear ini hampir sama dengan persamaan, hanya saja berbeda pada tandanya. Kalau persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, kalau pada pertidaksamaan kita menggunakan pertidaksamaan. Apa saja tanda-tanda pertidaksamaan? Ya. Tanda-tanda pertidaksamaan itu ada kurang dari ya, ada lebih dari, ada kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari atau sama dengan. Apa saja perbedaannya akan saya jelaskan nanti, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu kepada kalian perbedaan mendasar dari persamaan dan pertidaksamaannya. Ya, misal tadi kita punya persamaan 2x sama dengan negatif 4 kan. Nah, ini kan persamaannya, satu variabel ya. Nah, ini persamaan linear satu variabel ya, linear karena pangkat tertingginya 1. Nah, x jadi ini jadi sama dengan x sama dengan negatif 2. Berarti hasilnya akan x sama dengan negatif 2. Di mana x negatif? X negatif ada di sebelah kiri dari di sebelah kiri dari sumbu x ini. Sini ini kan positif semua kan, x adalah positif, ini x negatif ya. Saya rasa kalian masih ingat. Berarti x sama dengan negatif 2 di sekitaran sini ya. Ini misal negatif 1, sini negatif 2. Seperti ini ya. Ini adalah garis x sama dengan negatif 2 ya. Seperti ini dia. Ya, garis penuh. Nah, kalau misal persamaannya y sama dengan ya, misal 3y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 2. Nah, ini kalau kita masukkan ke ya, di diagram kartesius itu menjadi ya, kan ini y sama dengan berarti y positif ya, ada di atas. Kalau di bawah kan y-nya negatif. 1 2 sekitar sini y sama dengan 2. Berarti nah seperti ini ya. Yang adalah garis y sama dengan 2. Nah, kalian bisa lihat. Jadi kalau sama dengan itu penyelesaiannya atau gambarnya ya, kalau kita lukis di diagram kartesius itu garis lurus. Nah, sementara kalau dia pertidaksamaan, misal ini yang sama ya, tapi saya pakai dia kurang dari saja. Nah, x kurang dari negatif 2. Nah, kita tahu bersama kalau kurang dari berarti ada di sebelah kiri kan. Kalau untuk x ya kurang dari, lebih kecil itu di sebelah kiri. Kalau lebih dari itu di sebelah kanan. Nah, dia di sini berarti. Ya. Di sebelah sini jawabannya. Itu untuk x sama dengan negatif 2 ya, di sebelah kiri.
dan tidak mengambil dua ini, berarti dua ini nanti akan jadi garis putus-putus ya, garis putus-putus. Karena dia tidak diambil, ya, dia tidak sama dengan negatif 2, tapi sebelum dia kurang dari 2 tapi sama dengan 2. Kalau lebih dari negatif 2 ya di sebelah kanannya. Ya, kalau kurang dari sama dengan dia garisnya penuh ya karena sama ya. Untuk lebih jelas saya akan jelaskan sebentar. Ini untuk perbedaannya dulu ya. Kalau Y, misal Y lebih dari 2, nah itu berarti di atas ya, di atas. Di atas dari garis Y sama dengan 2 ya, bukan di atas X tapi di atas dari garis Y sama dengan 2 karena lebih dari. Kalau kurang dari di bawah dari garis Y sama dengan 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertidaksamaan linear satu variabel ya. Ada bentuk X lebih dari A, X kurang dari A, Y kurang dari A, dan Y lebih dari A ya. Seperti saya jelaskan tadi. Kalau X lebih dari A ya, A itu berarti konstanta ya, atau bilangan. Kalau dia kurang dari A, maka kalau dia lebih dari A berarti dia sebelah kanan kan. Dia selalu di sebelah kanan karena lebih dari ya. Sementara kalau dia kurang dari, dia di sebelah kiri. Untuk X, kalau Y kurang dari A berarti dia ada di bawah ya, berarti Y-nya negatif itu. Atau lebih kecil pasti di bawahnya. Entah itu positif juga, yang jelas kalau dia kurang dari pasti di bawah karena lebih kecil ya. Kan kalau Y semakin tua semakin kecil. Sementara kalau Y lebih dari A, Y itu kan semakin ke atas semakin besar, maka Y lebih dari A itu ada di atas. Nah, ini ya, ketidaksamaannya seperti tadi. Jadi kalau ini garis Y, misal contohnya tadi ya, saya ulangi sekali lagi. Misalnya garis Y, Y sama dengan 2. Ini garisnya sama dengan 2. Jadi kalau ditanya daerah himpunan penyelesaian ya, DHP ya, daerah himpunan penyelesaian dari Y sama dengan 2, untuk Y lebih dari 2, berarti semua yang di atas ini yang diambil. 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya untuk nilai Y, bukan nilai X ya, untuk nilai Y. Karena Y yang lebih dari 2, bukan X. Sementara kalau ditanya Y kurang dari 2, berarti di bawah Y. Semua. Dan semua negatif dan 1, 0, pecahan ya. Kalau dibilang Y lebih dari atau sama dengan, berarti termasuk 2. Ya, lebih dari atau sama dengan. Yang lebih dari 2 dan sama dengan 2. Jadi dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kurang dari sama dengan, berarti yang di bawah Y sama dengan 2 dan yang sama dengan 2 ya. Nah, begitu pula untuk X. Ya, kalau misalnya kita tanya ini X. Ya, ini ya maaf garisnya bengkok ya. X sama dengan negatif 3. Kalau ditanya X kurang dari 3, berarti di sebelah kirinya garis ini. Kalau ditanya X lebih dari 3, berarti di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Kalau ditanya X lebih dari atau sama dengan 3, kalau X lebih dari atau sama dengan 3 berarti, ini kan garisnya negatif 3 ya, maaf. Kalau ditanya X lebih dari sama dengan negatif 3 berarti di sini. Termasuk juga garis ini. Dan yang di sebelah kanannya, karena lebih dari dan sama dengan, jadi dia juga diambil. Kalau kurang dari atau sama dengan, di sebelah kirinya, dan garis ini juga garis Y X sama dengan negatif 3 juga diambil. Oke? Ya. Semoga jelas ya. Nah ini, biasanya kalimat-kalimat yang menandakan tanda itu ya, kalau kurang dari dibilang saja kurang dari, atau tidak lebih dari atau sama dengan. Kadang orang bilang kurang dari sama dengan, tidak lebih dari atau sama dengan. Kan kalau tidak lebih dari, bisa jadi kurang dari atau sama dengan. Tapi kalau dia tidak lebih dari atau sama dengan, berarti dia kurang dari. Sementara kalau lebih dari, tidak kurang dari atau sama dengan. Tidak ya, tidak kurang dari atau sama dengan. Nah, terus kalau ini, kurang dari atau sama dengan, kadang dibilang seperti ini, kurang dari atau sama dengan. Terus dibilang juga, tidak lebih dari ya kan. Yang tidak lebih dari berarti dia kurang, atau dia sama. Makanya kurang dari atau sama dengan. Atau paling banyak ya, biasa paling banyak 2. Oh paling banyak 2, oh berarti dia kurang dari atau sama dengan 2. Maksimum dia 2, misal maksimum 2, oh berarti tidak boleh lebih dari 2, berarti kurang dari atau sama dengan 2. Nah, yang lebih dari atau sama dengan ya, cara bacanya kalian juga dibilang tidak kurang dari, karena kalau tidak kurang berarti dia bisa lebih atau bisa sama ya kan. Kalau dia paling sedikit berarti minimum, misal jajan minimum 2.000, berarti bisa 2.000, bisa lebih ya minimum. Kalau tadi kurang dari dia maksimum biasanya. Seperti itu. Jadi kadang bahasa ini diganti bahasanya, tapi ingat kalau dibilang kayak tadi itu berarti tandanya itu ya. Kalau kayak kurang dari berarti tidak lebih dari atau sama dengan. Karena kalau tidak lebih berarti kurang, dan tidak sama berarti kurang dari. Tapi kalau cuma dibilang tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan ya. Ini harus kalian perhatikan ya. Saya sudah jelaskan tadi apa perbedaan dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari, contoh kayak kurang dari 3 berarti
Yang kurang dari 3 ya 1, 2, 0 dan semua negatif. Tapi kalau kurang dari atau sama dengan 3 berarti termasuk tiganya karena ada sama dengan. Dan yang kurang dari dia 2, 1, 0 dan seterusnya. Begitu juga lebih dari dan lebih dari sama dengan ya. Oke, ini tandanya ya. Kalau lebih dari dia di atas ya. Biasanya kalau orang menuliskan lebih dari biar gampang, tadinya pakai garis putus-putus ya. Maksudnya tanda kalau dia itu garis putus-putus dia tidak penuh atau tidak diambil nilainya. Misal ditanya X lebih dari 3. Berarti di sini misal 3 kan? Sini 3. Nah, ini garisnya putus-putus. Kenapa tidak penuh? Karena dia tidak sama dengan 3. Artinya dia tidak diambil. Tapi kalau ditanya X lebih dari atau sama dengan 3 ya. Dia di sini garis penuh terus di sebelah kanan ini. Nah, kalau hanya garis saja, tidak ada area yang diarsir, maka dia artinya X sama dengan 3 ya. Jadi kalau hanya garis itu X sama dengan 3. Tapi kalau lebih dari berarti yang di sebelah kanannya, tapi dia garis putus-putus. Kalau lebih dari atau sama dengan area yang di sebelah kanan dan garisnya itu diambil penuh. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau kurang dari berarti area di sebelah kiri, kalau kurang dari dia putus-putus, kalau ada sama dengannya penuh. Kalau tidak ada area yang diarsir, hanya garis itu berarti dia sama ya. Mohon diingat, berlaku juga untuk Y, untuk lebih dari dan kurang dari. Ya, A dengan B ini maksudnya konstanta ya, bisa diganti, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Ini hanya bentuk umumnya saja. Oke. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan linear dua variabel ya. Tadi itu masih untuk pengantar saja biar kalian paham gimana sih penyelesaiannya ya. Kalau persamaan linear dua variabel di video sebelumnya sudah saya jelaskan, persamaan linear dua variabel sama dengan garis lurus kan? Sama dengan garis lurus penyelesaiannya. Ya. Dia jadi kalau misal 2x tambah 3y sama dengan 6 itu berarti ada garis yang memiliki gradien dan sebagainya. Sementara kalau pertidaksamaan linear dua variabel dia bukan garis karena pertidaksamaan sudah saya jelaskan di penjelasan beberapa menit yang lalu itu kalau dia pertidaksamaan dia area arsiran ya atau daerah himpunan penyelesaian. Sementara kalau dia persamaan dia himpunan penyelesaian bukan daerah, langsung himpunan penyelesaian. Nah, nih misal ya contoh daerah himpunan penyelesaian. Ini di sumbu X dan sumbu Y pada diagram kartesius. Ya. Kalau ini maksudnya AX ya. Ya, AX. Maafkan, ini AX. AX tambah B sama dengan C. Ini kan tanda sama dengan, berarti dia akan menjadi linear dong, jadi akan jadi garis ya, karena pangkat 1 akan jadi garis. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia akan jadi garis seperti ini. AX tambah B sama dengan C. Tapi kalau dia jadi tanda pertidaksamaan, misal contohnya kurang dari. Nah, nanti garis ini akan jadi garis putus-putus dan daerah himpunan penyelesaian itu di sebelah sini, di bawah. Karena dia kurang dari. Kalau lebih dari berarti di atas. Ya, atau di sebelah kanan. Kalau sama dengan berarti garisnya di full kan, jangan diputus-putus dan seterusnya. Dan untuk lebih memahami kita coba saja langsung ke latihan soal ya. Tapi sebelumnya ini contoh-contohnya. Namanya pertidaksamaan ada 4 tanda ya, sama seperti yang pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, ingat syaratnya A, B, dan C adalah bilangan real. Serta A itu dan B tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau C boleh. Tapi A dengan B jangan. Karena kalau 0 nanti cuma jadi satu variabel dong pertidaksamaannya. Oke, agar lebih mudah saya bilang tadi kita akan langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Jadi kalian bisa paham seperti ini. Jadi kalau ada soal pertidaksamaan untuk mencari daerah himpunan penyelesaian ya ingat ya. Kalau pertidaksamaan dia daerah himpunan penyelesaian. Kalau persamaan dia langsung saja himpunan penyelesaian atau dapat solusinya. Nah, contoh, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, pertama-tama kalau kita ingin menyelesaikan soal seperti ini, kita harus memisalkan ya, misalkan tanda pertidaksamaannya jadi sama dengan. Jadi langkah pertama kita misalkan dia jadi X kurang Y sama dengan 4 ya. Nah, seperti ini. X kurang Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita lakukan titik uji ya, kita cari tahu. Sebelum kita lukis di diagram kita cari tahu titik ujinya. Nah, titik uji itu kita lihat dia kalau memotong sumbu X di mana, memotong sumbu Y di mana ya. Jadi titik potong pada sumbu X ya. Ini sudah saya jelaskan
Kalau kita ingin mencari penyelesaian pada persamaannya, jadi saya yakin kalian masih ingat ya, kalau kita ingin mencari dia di mana pada diagram kartesius, kita lihat titik potong pada sumbu x. Kalau titik potong pada sumbu x berarti y-nya sama dengan 0, ya kan? Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Kita masukkan y-nya 0, jadi x kurang 0 sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4. Oh, berarti kalau y-nya 0, dia memotong sumbu x di x sama dengan 4. Berarti dia 4,0 ya. Terus kita cek lagi kalau titik potongnya pada sumbu y ya. Kalau titik potong pada sumbu y berarti nilai x sama dengan 0. Ya, paham ya titik potong? Titik potong itu misal ini sumbu y, ini sumbu x, titik potong itu nih, misal ini x. Dia garis itu memotong x di situ. Itu namanya titik potong pada sumbu x. Kalau titik potong pada sumbu y berarti di y dia dipotong. Nah, itu namanya titik potong pada sumbu y. Nah, ya, kan kemarin sudah saya jelaskan ya, untuk cara mudah mencari persamaan garis itu kita tentukan saja dia pada titik potongnya. Kalau kita tahu titik potongnya lebih gampang buat garisnya. Ya. Kalau misal lupa silakan tonton video yang di part 2. Oke. Nah, sekarang titik potong pada sumbu y, x sama dengan 0 berarti kan, karena kalau x-nya 0 berarti dia memotong di sumbu y. Masukkan x sama dengan 0 di sini. Berarti kalau dia 0 dikurang y sama dengan 4. Negatif y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 4. Nah, berarti dia kalau x-nya 0 dia akan memotongnya di negatif 4. Maka koordinat titiknya adalah 0, negatif 4. Nah, kita buat sudah. Oke. Seperti itu ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, tadi dibilang kalau dia memotong sumbu x di 4,0. Berarti x-nya 4 ya. 1 2 3 4. Nah, sekitar sini. 4. Nah, dia akan memotong di sini nanti. Kalau dia 0, negatif 4 berarti di bawah. Ya, saya perpanjang garisnya dulu. Nah, 1 2 3 4. Nah, sekitar sini lah. Negatif 4. Nah, berarti untuk garis ini ya, untuk garis x kurangnya sama dengan 4 dia ini. Nah, ini garisnya. Ingat ya, ini adalah pertidaksamaan, bukan persamaan. Maka kita mencari DHP. Ya, kita cari DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita tinggal lihat. Tandanya adalah kurang dari. Kalau dia kurang dari, berarti dia akan ada di bawah sini dong. Nah, berarti ini dia. Nah, di sini nanti daerah hasilnya. Semua yang ada di sini. Terus lihat dia ada sama dengan, maka dia garisnya penuh. Nah, berarti di sekitar sini daerah himpunan penyelesaian ya. Seperti itu. Oke? Kalau masih bingung di contoh soal pertama ini, kita lanjut ke contoh kedua biar lebih mahir teman-teman sekalian. Ini, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 6x tambah 5y kurang dari 30. Oke, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 6x tambah 5y ya. Tadi langkah pertama kita misalkan dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan ya. Menjadi 6x tambah 5y ya sama dengan 30. Nah, kalau sudah seperti ini kita tentukan titik potongnya ya. Jadi tipot ya, titik potong sumbu x. Titik potong pada sumbu x berarti y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ya. 5 kali 0 akan jadi 0, jadi langsung saja 6x ya. 6x tambah 0 sama dengan 30. 6x sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 6. 5. Berarti kalau dia y-nya 0, x-nya 5. Maka dia akan menjadi 5,0. Terus coba lagi titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y atau garis ini akan memotong sumbu y pada x sama dengan 0. Nah, kalau x sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Berarti 6 kali 0, 0 ya, tinggal 5y. Maka 0 tambah 5y sama dengan 30. Ya, 5y sama dengan 30. Y sama dengan 30 bagi 5. Maka y sama dengan 6. Ya, 5 ya. 30 bagi 6, 5. Maksud saya ini kan 5 ya. 30 bagi 5 ini 6. Aduh, maaf ya. Jadi dia 0,6. Nah, berarti ada dua titik ini, 5,0 dan 0,6. Kita langsung buat
kita langsung tentukan di mana itu garisnya pada diagram kartesius. Oke. Nah, lihat dia 0,5,0 ya. 1 2 3 4 5 ya, sekitar sinilah. 4 5. 1 2 3 4 5. Ya, ini sumbu X. Tapi di sini ada titiknya nih, yang 5,0. Terus dia 6,0. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini titik untuk 0,6. Nah. Terus kita tinggal hubungkan, tarik garis dari titik 0,6 ke ini. Nah, ini adalah garis ya. Ini adalah garis dari itu. 6x tambah 5y sama dengan 30 ya, garis yang ini. Nah, karena yang ditanya adalah kurang dari, maka nanti garisnya jadi putus-putus ya. Jadi putus-putus. Kalian buat garis putus-putus. Kemudian karena dia kurang dari, berarti dia di bawah sini. Nah, semua ya, semua. Jadi semua yang ada di bawah sini diambil ya. Termasuk titik 0,0. Oke. 6x tambah 5y sama dengan 30. Kurang dari. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Oke. Sekarang kita coba ke contoh selanjutnya. Nah, ini 3x ditambah 5y lebih dari atau lebih dari negatif 15 ya, sama seperti tadi. Contohnya, tapi biar enak, coba kalau ya ini saja 3x tambah 5y lebih dari negatif 15 ya, sama seperti tadi. Kita misalkan dulu sama dengan 3x tambah 5y sama dengan negatif 15 ya. Kemudian kita tentukan tipot ya. Kita tentukan tipot pada sumbu X. Pada sumbu X berarti langsung ya, kalau pada sumbu X Y sama dengan 0. Nah, maka 3X sama dengan negatif 15 ya. 5 kali 0, 0 ya langsung. X sama dengan negatif 15 per 3. Negatif 5. Berarti koordinat titiknya negatif 5,0. Terus kita cek lagi tipot pada sumbu Y. Tipot pada sumbu Y berarti X sama dengan 0. Ya kan? Maka ya 3 kali 0 ya. Berarti 0 nanti ditambah 5Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan negatif 15 per 5. Maka Y sama dengan negatif 3. Berarti ini akan jadi titik 0, negatif 3. Ya, tinggal buat saja. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Lihat titiknya yang negatif 5,0, berarti di sekitar sini ya. Negatif 5,0 ya. Y-nya 0. Di sini Y 0, ini 5. Nah, ini nanti jadi negatif 5,0. Terus kita cek yang Y negatif 3 ini, 0, negatif 3, berarti 1, 2, 3, sekitar sini. Ini negatif 3. Negatif 3,0. Kemudian tinggal kita hubungkan saja. Ya, ini ya. Ini adalah garis dari 3x tambah 5y sama dengan negatif 15. Karena yang ditanya lebih dari, ya, maka nanti garisnya putus-putus dan daerah arsiran ada di atas ya, semua yang ada di atas ini. Oke? Ya. Nah. Oke. Saya rasa itu saja dulu untuk penjelasan ini. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nanti apabila ada yang ingin kurang paham, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Tinggalkan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk mensubscribe ya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari pelajaran-pelajaran yang akan saya jadikan materi di video saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.